Oke, perkenalkan nama saya Fatwa Hadi Wijaya, NPM 5230111114 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas Big Data kelas 1 ya. Untuk Big Data kelas 1 untuk data retrieving, terus cleansing dan manipulating. Di sini saya akan menggunakan aplikasi RapidMiner Studio. Oke, langsung saja. Di sini data yang akan saya gunakan adalah dataset ojol ya. Untuk proses retrieving, manipulating dan cleansing, data yang ada juga adalah data ojol. Kemudian saya buka dulu datanya. Nah, bentuk datanya seperti ini datasetnya. Di sini ada data tanggal order, terus data penyelesaian orderan, data mode, terus alamat. Alamatnya adalah alamat terus dari kelurahannya, terus kecamatannya. Terus ada data ke alamat mana, terus ke kecamatan mana, terus jarak, terus harga sekali antar atau ya delivery lah, itu harganya segini. Terus ada data customer, misal namanya, terus gendernya, terus ulang tahunnya, tanggal lahir nih. Terus ada data drivernya, gender driver, terus tanggal lahir, terus kendaraannya. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja untuk proses retrieving, cleansing, dan manipulating. Saya akan menggunakan aplikasi RapidMiner. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi RapidMiner terlebih dahulu. Emang agak lama ya untuk membuka aplikasinya. Oke, jika setelah terbuka, untuk tampilan awal dari aplikasi RapidMiner adalah seperti ini ya. Sini ada blank proses, kemudian ada import data dan sebagainya, ada learn, listen dan sebagainya. Oke, untuk tahap selanjutnya kita langsung saja ke blank proses, kemudian import data. Nah, di sini kalian cari datanya yang sudah kalian download, letaknya di mana? Ada di My Computer, Nah, lalu saya menambahkan mengimportkan dataset ojol ini ya. Kita next. Tampilannya seperti ini untuk tampilan awalnya. Lalu saja untuk langkah selanjutnya kita next. Nah, di sini kita bisa mengganti tipe datanya, misal ID untuk pakainya tipe data integer, terus polinomial dan sebagainya. Kita bisa mengganti tipe datanya. Nah, di sini saya tidak akan mengganti tipe datanya terlebih dahulu. Nah, kemudian langsung saja next. Nah, setelah itu kita pilih untuk ruang penyimpanannya. Saya simpan di proses di sini, terus klik finish. Nah, kemudian datanya akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses retrieve dengan data ini. Kemudian kita ke desain. Nah, kita cari data yang sudah kita import tadi di proses ini, terus kita
double klik, tahan, kemudian drag ke sini. Nah, ini ada tulisan retrieve. Di sini datanya sedang di retrieve ya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk missing datanya. Nah, di sini kita lihat untuk di data merchant name ada missing sekitar 567, ada di merchant ID ada missing sekitar 567 juga, ada di merchant kategori juga ada missing 567. Sini banyak missingnya ya. Nah, kita akan memperbaiki missing itu. Nah, ini. Nah, untuk proses selanjutnya langsung saja kita sambungkan ini, bulatan ini ke titik yang ini. Nah, kemudian kita run. Nah, ini akan muncul data yang udah kita import tadi. Kemudian ke statistik. Nah, ini misinya sudah terlihat ya di sini. Nah, ini sesuai di merchant ID ada missing sekitar 567, merchant 6 567, terus merchant kategori juga ada 567 ya. Sudah sesuai sama yang tadi untuk missingnya. Nah. Oke, langsung saja langkah selanjutnya kita akan mengisi missingnya. Untuk missing di sini kan kita misal akan mengisi missing di merchant name. Nah, ini kan ada 567 missing ya. Nah, mungkin kita akan ubah missing ini. Nah, karena di merchant name itu adalah nama toko dan sedangkan data kita adalah data ojol yang enggak semua customer itu akan ke toko gitu loh. Karena di sini datanya ada yang pakainya pakai modenya itu bag atau car, nggak mesti shop atau food ya. Jadi kan nggak selalu orang itu akan ke toko. Nah, kita akan isi tanda tanya ini mungkin dengan non atau tidak diketahui karena mereka tidak ke tidak ke toko atau tempat penjualan gitulah, karena mereka ke alamatnya yang ini karena dia pakai mode bag, jadi nggak mesti ke toko kan, pasti ke rumah dan sebagainya gitu ya. Dan kita ke desain ya, langsung kita cari saja di operator, cari missing, kemudian kita pilih replace missing values, langsung aja kita drag, kemudian letakkan di garis ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke parameter dan kita pilih atribut filternya, kita pilih single. Nah, dan atributnya kita pilih yang merchant name. Nah, ini. Kemudian kita defaultnya kita ubah dengan value, misal kita tulisnya seperti ini. Setelah itu langsung saja kita run. Nah, kemudian kita lihat untuk merchant name ya. Nah, untuk merchant name sudah tidak ada missingnya. Nah, kita lihat datanya berubah seperti apa. Nah, ya akan berubah karena mereka tidak mengunjungi toko atau pembelian lah, pusat pembelian gitu ya. Nah, proses selanjutnya kan kita sudah mengisi data dari merchant name yang tanda tanya tersebut dengan data non, karena data merchant name ini hanya berlaku untuk mode food dan shop.
Jika customer menggunakan mode bag ataupun car, maka data ini tidak berlaku. Ya, sama halnya juga dengan data merchant ID dan merchant kategori ya. Di sini hanya berlaku untuk mode food dan shop. Nah, di sini kan missingnya kita tinggal ya masih ada missing di merchant ID sama di merchant kategori. Nah, seperti yang saya sudah bilang bahwa di merchant ID dan merchant kategori itu hanya berlaku untuk customer yang menggunakan mode food dan shop. Nah, maka kita akan mengisi nilainya dengan 0. Misal di merchant ID kita akan mengisi nilainya dengan 0 gitu ya. Karena ini hanya berlaku untuk mode food dan shop. Nah, langsung saja kita ke desain. Nah, seperti tadi ya. Di sini kita tambahkan replace missing values. Kita drag saja langsung ke sini. Kemudian kita ke attribute file tab. Nah, kita cari merchant. Lalu kita cari single link. Nah, kemudian kita pilih atributnya. Kita ke merchant ID. Kita pilih merchant ID ya. Nah, kemudian untuk defaultnya kita pilih 0 saja karena ya karena tidak ada kalau untuk mode car dan mode bag gitu ya. Saja kita run. Nah, di sini kan merchant ID-nya sudah 0 ya. Oke, kemudian kita tinggal missing yang merchant kategori. Nah, di sini sama seperti yang missing yang sebelumnya. Di sini merchant kategori juga hanya berlaku untuk para pengguna yang menggunakan mode food dan shop. Nah, di sini nanti kita akan isi dengan non saja ya, karena memang hanya berlaku untuk mode itu ya. Langsung saja caranya sama, ke desain. Kita masih pilih di operatornya, kita replace missing values. Nah, tempatkan di sini dan kita atribut filternya kita pilih single, kemudian atributnya kita pilih merchant kategori ya. Nah, dan untuk defaultnya kita pilih value, terus kita ketikkan non, gitu aja. Nah, setelah itu run. Nah, di sini merchant kategori sudah non. Nah, untuk proses data manipulating, untuk selanjutnya kita misal langsung saja ke operator. Kita akan menambahkan filter example ya. Kemudian add filter. Nah, di sini kita bisa menambahkan kondisi yang kita inginkan untuk menampilkan data tersebut ya. Misalnya saya akan menampilkan data customer perempuan ya di sini ya. Terus kita pilih customer gender misalnya. Dan di sini kita pilih yang hanya yang perempuan di sini. Dan kita pilih oke. Kemudian kita run. Nah, di sini akan muncul data yang hanya customernya perempuan ya di sini. Nah, data yang hanya customer perempuan. Nah, customer perempuan ada sebanyak 529 ya. Oke, seperti itu.